Wah, dia tak menggunakan Atmaluhur nih. Selamat datang Herlina. Kita mulai aja ya. Anak, udah siap? Ya, diam. Oh, anak-anak, apakah sudah siap? Ibu-ibu deh, bukan anak-anak. Ya, Pak. Oke, yuk, mari kita mulai ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Nah, sebelum mulai, harusnya ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah pernah ngambil mata kuliah saya. Di sini, kebetulan ketemu lagi untuk mata kuliah rekayasa web. Nanti sistemnya, ya karena waktu kita terbatas ya, jadi saat saya presentasi, demoin, kalian ada pertanyaan langsung tanya aja. Karena kita kebetulan mintanya online kan, nah kebetulan kita laksanakan secara online sekarang ini. Jadi perkenalannya, nama saya Yohanes Setiawan Japriyadi. Dulu D3-nya dari Amik Atmaluhur, yang sekarang udah jadi ISB Atmaluhur. Kelanjutannya S1 S2 dari Universitas Budi Luhur. Nah, kalau tempat kerjanya sekarang BSI ini ya ibaratnya bagian IT-nya di sini untuk ngembangin sistem yang kalian gunakan, salah satunya web mahasiswa itu. Kalau ada pertanyaan sekali lagi tanya. Nah, ini saya skip aja karena untuk reguler yang kalian sih nggak terlalu ngaruh ini. Nah, ini yang penting nih. Jadi sama seperti materi mata kuliah sebelumnya, kalau kalian merasa telat atau tertinggal ya, silakan nonton kayak rekaman saya sekarang nih. Saya kan lagi nge-record nih. Nah, jadi kalian bisa sambil melihat rekamannya, ibaratnya siaran ulangnya di channel YouTube saya. Channel saya itu sesuai nama saya. Jadi kalian bisa sambil lihat-lihat dulu. Kira-kira apa sih yang disampaikan sebelum saya masuk ke Google Meet ini? Nah, nanti kalian bisa baca atau lihat di situ. Oke, nih ya. Jadi usahakan kalau tertinggal, usahakan nyusul. Jangan lalah pasrah kata kalian. Jangan pasrah kayak gitu. Jadi saya ulangi, untuk ketertinggalan usahakan untuk ngejar gimana pun caranya. Oke. Pak, saya baru belajar web kali inilah. Jadi ya usahakan kalian dasar-dasarnya pahami dulu. Nyelip waktunya sehingga dasar-dasarnya sebelum rekayasa web ini tahu. Kemudian yang tadi nanya, Pak, mana Classroom, mana ini Meet segala macamnya ya. Saya rencananya pakai LMS ini. Tapi LMS-nya sendiri ini ya, lms.atmaluhur.ac.id sedang dikembangin. Nah, jadi ceritanya saya akan ngupload sebenarnya di sini bukan di Classroom. Ya mirip kayak gini, tapi ini yang reguler. Saya cukup ngisi materinya apa di tahun ajaran ini. Contohnya kayak gini. Nah, kelompok apa dan seterusnya. Nah, sebelumnya saya akan memilih misalnya di beranda ini. Nah, saya kelas ini dulu. Isi materinya apa. Nah, saya akan ngisi kayak gini. Terbitnya tanggal berapa dan segala macam, udah diakses berapa kali. Tapi ini masih pengembangan. Kehadiran pun saya bisa entry di sini. Misalnya pertemuan ini siapa aja yang hadir, siapa yang alpha, kayak gitu. Nah, tapi sekali lagi itu masih pengembangan. Tapi tenang, karena perkuliahan kita pun pendek, ya nanti saya share yang saya presentasiin ini di grup. Oke. Grup apa? Grup Telegram ini yang kalian lihat nih sekarang nih, ya. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan tanya. Nah, kalau ada yang kurang mengerti atau yang ketinggalan tadi, boleh lihat channel YouTube saya, pelajari. Kalau nggak ngerti, tanya. Gitu sistemnya. Oke, karena sekali lagi perkuliahannya waktunya terbatas. Lanjut. Nah, intinya aktif mencatat aja, udah. Aktif catat, kira-kira apa yang saya bilang, itu ikutin. Nanti nggak ngerti, tanya. Ya, itu namanya kita diskusi atau koordinasi. Udah sih, ini nggak mungkin silent lah kalian istilahnya karena online. Terus penilaiannya kayak gini, ada untuk nilai akhir tuh terbagi jadi 4 dari zaman kami D3 juga kayak gini nih.
kehadiran tugas UTS UAS, bobotnya masing-masing 10, 20, 30, 40 masing-masing persen, tapi semuanya bisa plus minus dari sikap dan etika kalian masing-masing. Kalau ada pertanyaan sekali lagi tanya ya, saya langsung skip agak cepat. Kenapa? Karena ngejar waktu. Ini kehadiran kalian, syukurnya puji Tuhannya selalu pasti 100 untuk kehadiran. Jadi di sini ini nilai kehadiran kalian 10% dari 100 tuh udah 10 dapat bobotnya. Tugas UTS UASnya ngapain? Sabar. Jadi kita baru bahas biar tidak ada dusta di antara kita. Untuk kehadiran kalian saya bilang 100. 100 ini kayak apa? Contoh ya. Nah, saya akan buka seperti ini. Jadi saya ulangi, ini baru perkenalan memang, tapi yang mau saya kasih tahu ini adalah ada beberapa dari teman kalian yang baru ngikutin perkuliahan perdananya. Jadi mau nggak mau ya saya jelasin dulu. Nah, contohnya mata kuliah rekayasa web. Oke. Di sini kebetulan yang terdatanya 12 orang. Termasuk Yugi nih yang terakhirnya. Nah, ceritanya saya untuk nilai tugas, kehadiran kalian saya ulangi pasti 100. Berarti untuk yang ceritanya ini, cerita kelanjutannya ya, untuk tugasnya gimana cara ngitungnya? Nih cara ngitungnya. Nih saya hapus dulu. Nah, kebetulan sekarang ini pertemuan pertama. Nah, saya lihat nih, siapa kira-kira yang ikut aja. Asmanu, Dahrul misalnya. Asmanu dan Dahrul. Mana Asmanu? Nih hadir berarti. Dahrul. Siapa tadi itu? Asmanu. Ya Dahrul. Nakhil ini siapa nih? Tolong bersuara nama si Deir Nakhil. Ayo Deir Nakhil ini siapa? Namanya nggak jelas nih. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu ya Alfa berarti apalah, karena namanya bukan nama sendiri. Harizal Herlina Harizal ada, Herlina ada. Yang masih namanya nggak jelas itu tolong bersuara ya nanti ya. Jadi ya siapa orangnya saya nggak tahu kalau nama alias kayak gini. Hermansyah Kiai ada. Nah, Marianti Seren. Nah, ini nggak ada nih. Berarti si Yulita nih 3 orang nih. Ya. Jadi kalau merasa hadir ya kabarin. Saya nggak jelas intinya namanya si ya Deir Nakhil ini siapa. Oke, kita lanjutin ya. Sekali lagi, kenapa saya tulis kayak gini nih padahal nilai kehadiran kalian pasti 100? Ada alasannya, sabar. Oke, saya ulangi di sini ya, kehadiran kalian sudah pasti 100. Kalau mau bertanya, tanya, aktifin mic-nya. Nah, kemudian untuk tugas UTS UAS bagaimana? Kok Bapak kawa-kawa ngabsen kayak gini ya, nggak mau-maunya ngabsen kayak gini, padahal nilai kehadiran kami pasti 100. Ada apa ya? Nah, itulah pertanyaannya. Sebentar lagi terjawab. Oke, kita lanjut. Nah, ini kehadiran kalian sekali lagi pasti 100. Kalian nggak hadir tiap pertemuan pun yang di sini ya pasti 100. Nah, kapan yang tidak 100 ya? Sabar dulu, Asmanu ada 2 nih. Entah Asmanu yang mana satu ya. Nah, kita lanjutin lagi. Oke. Kalau mau bertanya, sekali lagi tanya. Nah, terus gini, untuk yang berhalangan hadir, silakan kabari ke saya di Telegram, tapi bukan di grup itu, ke Japri, direct message. Saya ulangi ya. Jika berhalangan hadir, tolong ngabarin saya, baik itu izin atau sakit. Berhalangan hadir nih, hadir ngikut kayak kita sekarang online meeting ini, kan kita menggunakan Google Meet ya. Kebetulan kalian berhalangan hadir untuk mengikuti, maka kabarin saya melalui Telegram, jalur pribadi atau direct message ke saya, bukan di grup. Kabarin juga NIM, nama lengkap, mata kuliah
kelompok kalian. Harusnya udah jelas ya. Jadi ini aturan mainnya dulu biar tidak ada dusta di antara kita tadi. Sekali lagi, kalian berhalangan hadir pun nilai kehadiran itu udah pasti 100. Tapi untuk apa sih Bapak minta kami ngabarin? Nah, ada ceritanya, sabar. Kelanjutannya gini, untuk dapat A itu nilai akhirnya 81 harusnya udah tahu. Ya usahakanlah yang terbaik intinya. Ya cita-citanya kalau ada dapat A semua, maka usahanya ya harus dibuat semaksimal mungkin sehingga nilai pun dapat maksimal. Yang ndak kawan nyusah atau jangan ndak ya jangan heran juga nilainya jangan ndak. Nah, pada intinya saya tuh tidak akan rugi kalian dapat A, saya pun tidak akan untung kalian dapat F. Nah, maksudnya apa? Ya kalian kalau kalian dapat A, saya juga bersyukur. Tapi kalau dapat E juga ya tidak tahu apalah berarti rezeki kalian dapat E. Maka usahakanlah belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa dapat A. Gitu ya. Nah, tinjauan nilai kalian nggak ada, saya skip. Ini saya skip. Ini harusnya nggak ada keterlambatan, tapi kembali ke yang ini tadi. Kalaupun kalian terlambat masuk atau Pak, apa tadi tuh aku belum paham-paham, laptopku lemot. Nah, nanti sambil nonton rekaman video ini, saya ulangi, nanti videonya saya upload ke channel YouTube saya. Lanjut. Oke, mana lagi nih? Nah, lanjut. Toleransi ini jadwal yang reguler, diabaikan saja. Nah, ini juga untuk reguler, tapi ya kalian kalau mau sukses perkuliahannya ya nanti ini yang penting. Punya teman yang peduli dan menjadi tempat untuk ditanya. Jadi kalau kalian lihat di kelas ini, kebetulan ada yang aktif, misalnya Kiai Agus nih aktif nih ya. Boleh tanya-tanya Kiai Agus, temenan sama dia, jangan dijauhin ya. Jadi ya minimal bisa sambil belajar, tukar pikiran. Seperti itu ya. Nah, Yulita Sari baru masuk. Doni ini apa nih namanya? Doni ini berarti Rahmat Doni ya. Nah, satu orang nih gak jelas nih. Bener gak orangnya Herman Syah habis. Jangan-jangan inilah orang yang terakhir nih, Yugi Rahmadi. Kita lanjut lagi lah. Ini udah mencatat belum? Gak usah lah, ini untuk anak reguler ininya. Nah, break time, absen, udah. Nah, ceritanya dulu sebelum masuk ke materi kita. Sekali lagi, kenapa saya cepat? Mohon maaf karena pertemuan kita itu totalnya hanya 5 kali. 5 kali itu pun udah dipotong, sekali UTS, sekali UAS. Sisanya 3 untuk penyampaian materi. Nah, waktunya sangat pendek. Jadi, bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya saya hanya menyampaikan yang inti-intinya saja. Nah, seperti ini. Pada intinya, sebelum mengikuti mata kuliah rekayasa web ini, seharusnya kalian sudah mengambil sebelum DPW ini ya, ada nama mata kuliah pemrograman web dasar. Oke, pertama pemrograman web dasar, dilanjutkan desain dan pemrograman web. Setelah desain pemrograman web, dilanjutkan desain dan pemrograman web lanjutan. Baru ke rekayasa web. Kenapa? Itu syaratnya. Karena apa yang dipelajari di rekayasa web ini dasarnya dari mata kuliah yang sebelumnya. Itu ceritanya. Oke, Pak, bagaimana kami yang baru nemuin mata kuliah web, baru inilah langsung ke rekayasa web. Nah, syaratnya gini. Saya balik lagi ke ini. Jadi, yang merasa tertinggal, ya, usahakan bagaimana caranya kalian bisa nyempetin waktu intinya untuk belajar. Ya, ujung-ujungnya kan untuk mendapatkan nilai yang terbaik, intinya itu. Nah, jadi usahakan belajar nampel kira-kira mata kuliah yang sebelum-sebelumnya itu belajar apa, kalian udah pelajari dulu dasarnya itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, nih yang penting lagi. Jadi tujuan mata kuliah rekayasa web ini apa? Tujuannya adalah bikin web dengan cara yang gampang banget, tinggal ngeklik, nggak sampai 5 menit jadi webnya. Hah? Ada kalian? Apa? Iya. Nah, kalau yang kemarin tuh DPWL, DPW, kalian mesti coding dari awal baru jadi web. Yang ini tinggal klik jadi webnya. Terus nggak sampai 5 menit. Apa? Iya, jawabannya sekali lagi iya. Gimana caranya, Pak? Ya inilah yang akan kita pelajari ya. Ya di sini sih saya menggunakan CMS namanya WordPress. Yang udah pernah pakai ya pasti nggak asing. Tapi cara bikinnya ya kita pelajari di sini.
Ya, habis bikin, ya kita merekayasa. Rekayasa itu customisasinya salah satunya. Yang kedua, selain ngeklik jadi, tetaplah namanya rekayasa web, kita belajar pemrograman. Nah, jadi CMS-nya WordPress itu bisa juga kita lakukan pemrograman. Salah satunya apa? Salah satunya gini. Nah, si pusang lah saya tunjukin. Nah, ini web yang berbasis WordPress. Nah, saya login. Di sini posisinya ada menu-menu tambahan. Nanti kalian nggak nemuin nih menu-menu ini nih di saat kita install WordPress belajar hari ini. Kita bisa ngapain? Contohnya seperti ini, BAK karyawan, HSK per semester, apa HSK per semester? Ya, saya coba aja lah. Saya ambil NIM salah satu orang misalnya, saya coba Asmanu lah atau Harisal nih. Nah, untuk uji coba aja, kira-kira apa ya keluarnya kalau saya masukin gini, saya tampilkan. Nah, ternyata ada nilai-nilainya. Wah, yang lain dia dapat A, yang mata kuliah saya doang yang dapat C. Oh, mohon maaf ya Pak ini ya Harizal ya. Jadi untuk dapat A, ya caranya adalah ya belajar bener-bener lah maksudnya. Jangan ngumpul, jangan da'a. Nah, jadi contoh ini adalah pemrograman yang bisa kita terapkan di dalam yang namanya CMS WordPress. Untuk apa? Salah satunya gini, ini nih data ini harusnya sama dengan di web mahasiswa kalian. Bedanya ini ditampilin bukan per periode, tapi per tahun ajaran dan semester. Oh, bisa ada menu-menu begini ya Pak? Bisa. Terus ada lagi yang model-model begini. Nah, menu-menu kayak gini. Kayak di Office tuh, bisa. Terus ada lagi misalnya untuk eksekutif. Nah, menunya pakai Bootstrap seperti ini. Contoh, asal sekolah pendaftar dari mana sih? Yang 2022. Di sini kita bisa ambil, oh ternyata yang paling banyak tuh dari SMK 2. Yang dari SMK 1 Pangkal Pinang ada juga. Terus bisa tampilin grafik juga yang 10 terbesar misalnya. Nah, bisa sampai dikembangkan sedemikian rupa intinya menggunakan WordPress. Nah, tujuan kita dua hal itu. Sekali lagi bikin web dengan cara klik dalam 5 menit nggak sampai udah jadi web. Kedua, mengcoding sehingga bisa jadi sistem operasi di dalam website tadi. Nah, jadi yang pertama ini kalau kalian mau bikin web untuk kalian atau ada perusahaan berita atau web pribadi ya bisa aja kalian bikin. Nah, bisa juga dapat job dari tahu cara seperti ini. Nah, pengantarnya WordPress tuh kalau kalian lihat di Google nanti ada dua macam dia domainnya. Satunya .com, satunya .org. Bedanya beda di .com dan .org. Nah, .com ini untuk yang pengguna akhir atau end user. Apa maksudnya? Maksudnya gini, saat saya buka wordpress.com, contohnya yang punya saya, nah, di sini milik saya tinggal mendaftar akun, tinggal ngeklik, tinggal ngisi kontennya, udah jadi. Saya nggak tahu dia hostingnya di mana, saya nggak perlu bayar, nggak perlu apa, karena saya cukup punya akun untuk menggunakannya. Tapi yang WordPress ORG inilah khusus untuk pengembang. Pengembang apa? Pengembang WordPress-nya sendiri, plugin, terus ada tema. Nah, tiga hal itu ya minimal dikembangin di WordPress ORG-nya, tempat berkumpulnya programmernya intinya di sini pengembang. Jadi kita ranahnya di mana? Kita ranahnya di ORG ini. Kenapa nggak .com, Mbak? Ya .com ini tinggal pakainya sebenarnya. Nah, kelanjutannya sekali lagi yang kita tadi di wordpress.org. Jadi yang perlu kalian lakukan seperti saya sebut di grup, saya minta kalian nyiapin yang WordPress. WordPress mana? WordPress yang ORG. Masak GAD, Pak. Nih, kita lihat nih ya. Mana? Jangan lupa nih saya bilang nih. Download WordPress dari alamat ID WordPress ORG dalam keadaan sudah diekstrak. Foldernya nanti folder WordPress jadinya. Nah, itu kalian siapin. Jadi sambil saya command commit ini, silakan buka, kalau belum ya, silakan buka id.wordpress.org. Ini domainnya. Untuk mendownload
Jadi bersambil ya, kalau belum download, inilah waktunya download karena kita perlu pakai. Klik, nanti cari tombol unduh. Dah, ini yang kita gunakan. Jadi diunduh, mendownload dia. Nah, tunggu sampai selesai aja. Habis itu kita bahas cara pakainya gimana. Jadi yang mesti kalian siapin, download dari ID WordPress ORG. Setelah di-download, mesti diekstrak. Oke. Nih, dapat downloadnya kan ini, 62 nih. Mana ya dia ya? Lagi proses. Mana pengecil layar? Nih. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silakan ditanya. Nah, tiap pertemuannya kita ngapain? Ini jika normalnya. Kalau normal tuh 16 kali pertemuan. Di pertemuan ke-8 UTS. Di pertemuan 16 UAS. Tapi sekali lagi untuk kalian, saya ulangi, pertemuan kalian tuh hanya 5 kali. 5 kali itu pun udah dipotong 1 UTS, 1 UAS. Jadi tinggal 3 kali. Nah, kita mesti padetin. Ya. Nah, gimana cara padetinnya ya? Saya hanya menyampaikan inti-intinya saja. Nah, jadi ngapain aja di pertemuan kayak gini. Tapi sekali lagi saya padetin. Nah, rencananya di pertemuan ketiga kita UTS, di pertemuan kelima kita UAS. Nanti di pertemuan 4 itu kita hosting. Nah, kalau udah selesai hosting, ada kita bahas tentang plugin, habis itu UAS tentang plugin yang kita bikin. Plugin apa? Plugin CRUD. CRUD itu seperti apa? Seperti ini. Jadi kita bisa ya tambah upah hapus. Yang ini nih versi jeleknya nih. Tambah upah hapus seperti ini. Ya ini nambah insert. Ya CRUD-nya kayak gini lah. Create, nyimpen ini. Read, baca, select. Yang ini update, satunya delete. Udah. Nah, ceritanya seperti itu. Tapi tenang, nggak diminta rumit-rumit, cuma CRUD. Biasanya sih saya hanya minta 1 tabel karena sekali lagi waktunya nggak memungkinkan. Jadi sistem utuh itu tidak memungkinkan. Nah, ini yang saya bahas tentang tugas UTS UAS. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silakan ditanya ya. Untuk kehadiran, saya ulangi pelan-pelan. Untuk kehadiran nanti loh. Saya lihat tadi ada peserta yang baru lagi kan, namanya Yugira. Ya, nah berarti udah hadir. Ada 12 orang. 15 di sini. Siapa dia baru dah? Oh, Asmanu ada 2. Oke, kita lanjut lah. Ngomong-ngomong belum ada pertanyaan ya kalian ya? Doni belum? Oke, terima kasih. Kita lanjut kalau begitu. Oke, dengar baik-baik. Untuk tugas, ya, kalau kalian perfect hadirnya yang bagaimana? Saya ulangi. Ini kan kebetulan nih, saya udah lihat nih satu persatu nih. Saya tulis nih di daftar hadir semua kan? Berarti untuk pertemuan pertama nih karena hadir semua, sampai pertemuan kelima kalian hadir semua, berarti tugasnya pun 100. Ini sekali lagi untuk kehadiran, berarti presensi. Untuk tugas, nanti saya hitung dari nih. Karena totalnya cuma 5 kali, 2, 3, 4, 5. Ya berarti kalau hadir terus, Seren nih contohnya hadir terus nih. Nah, berarti tugas Seren nanti 100. Oke, karena hadir terus. Kehadirannya 100 juga. Berarti tinggal bertempur di UTS dan di UAS. Nah, UTS-nya berapa? UAS-nya berapa? Belum tahu, tergantung Serennya. Nah, kelanjutannya Harizal. Di pertemuan kedua, Alpa misalnya. Di pertemuan ini izin. Hadir sisanya. Nah, sekali Alpa nih minus 20. Izin ini saya minusnya 10 aja. Nah, jadi berapa dia ceritanya ini? Per hadirnya berarti add-nya 20. Cara ngitungnya
20, 20, 20, 60, tambah ini 70. Jadi tugasnya pasti 70. Kehadirannya berapa? Pasti 100 walaupun di alpha. Jadi untuk kehadiran nih, semuanya kalian pasti 100. Itulah yang saya bilang dari awal tadi, kehadiran itu 100. Tugas, bagaimana cara saya ngitungnya? Dari kehadiran kalian, dari keaktifan kalian ngikutin. Nah, saya ulangi. Konsentrasi ya. Pak, kalau saya nih memang ibaratnya sibuk banget pekerjaan saya, Pak, nggak bisa ditinggalkan. Terus gimana, Pak? Nah, ini solusinya. Khusus yang sibuk, silakan nanti minta RPS-nya ke saya ya. Silakan melakukan hal ini. Buat daftar akun di wordpress.com ya. Di sini ada keterangannya nih bentuk tugasnya. Daftar akun, posting tulisan catatan pertemuan pertama ini kita ngapain. Lanjutin pertemuan keduanya ngapain. Intinya tiap minggu. Jadi 5 tulisan nanti. Ibaratnya kalian nulis dari awal sampai akhir. Kegiatannya ngapain aja yang disampaikan apa. Sambil screenshot di tulisan itu. Baru ngirimin linknya ke saya. Itu yang jika maksudnya bisa harus sering izin. Kan sayang nih contoh nih. Kebetulan nggak ada yang izin. Ini izin. Cacaknya izin terus nih. Sampai akhir. 4 buah izin 40. Berarti kan 60 nilainya nih. Biar dia bisa 100 gimana? Ya izinnya itu bisa diganti dengan bikin tugas. Ya kalau kalian milih tugas ini berarti nilai tugas itu tidak dihitung dari kehadiran lagi. Melainkan dihitung dari kalian ngerjain tugas. Oke, jadi ceritanya ya banyak nanti kerjaannya. Ya, karena saya tahu kalian kelas karyawan bersambil bekerja, ya ibaratnya ngawe tugas tuh ya ribet. Karena udah mesti ngerjain tugas, udah mesti ngerjain UTS, UAS nanti. Kan banyak kerjaannya. Jadi, saya kasih mudah dengan cara cukup hadir terus. Cukup hadir terus ya. Kehadirannya pasti 100 dan tugasnya pun pasti 100. Terpaksa izin nggak ngikuti saat saya ngecek beginian nggak ada kaliannya. Nah berarti kan itu antara dua, izin sakit atau alfa misalnya. Sakit pun minus 10 nih. Nah kalau alfa minusnya minus 20, alfa tuh nggak ngabarin, hilang dia. Jadi sekalinya minus 20 berarti contoh aja ya nih, hadir kali ini alfa, hadir. Nah, ini berarti 80 karena minus 20 tadi. Oke, seperti itu cara ngitungnya. Nah, Pak, saya nih kayaknya iya silakan. Boleh bertanya Pak Yohanes? Silakan. Pak, seandainya kami juga kan ada maksudnya ada kesibukan masing-masing Pak ya. Seandainya kami ini ada kerjaan nih di hari Sabtu. Boleh nggak Pak? Kita kan hadir kan dapat itu Pak, dapat apa? Dapat nilai nih hadir kan? Iya. Tapi kami sambil kerja kayak gitu Pak. Oh, tidak masalah. Jadi yang penting ada nyengul di sini nih, di list saya ini. Ya, jadi walaupun nanti ditanya Pak Yohanes, kami responnya slow kayak gitu. Iya, nggak masalah lah. Yang penting kalian ada dulu. Oke, tapi intinya daerah nakal saya tadi Pak, saya salah akun Pak. Iya, sip lah, nggak apa-apa. Berarti kamu yang namanya entah apa tadi itu ya. Iya, daerah nakal saya Pak. Oke, sip. Intinya ya usahakan kayak gitu biar memenuhi untuk nilai tugasnya 100. Ya nggak? Jadi kalian diam-diam aja bisa jadi ya dapat tuh. Iya Pak, seperti tanggal 1 ini kan Pak, saya harus ke lapangan Pak saya masalahnya. Oke, tidak masalah. Intinya balik lagi ke sini. Kalaupun karena kalian sambil ninggalin kan, nggak mungkin konsen kan. Jadi ini usahakan ngejar ketinggalannya. Salah satunya apa? Luangkan waktu untuk nonton video rekamannya nanti. Gitu ya. Bukan hanya untuk Yugi ya, untuk semuanya juga. Kalau bermasalah, misal bukan bermasalah apa, masalah dalam hal kalian apa yang Bapak tuh sampaikan tadi ya. Nah, tonton aja rekamannya. Nanti bisa tahu kok. Nggak saya tutup-tutupi, nggak ada di sensor nanti. Itu ceritanya. Terima kasih Yugi sudah bertanya. Kita lanjut ya. Baik Pak, dapat amal ibadah nggak Pak? Hah? Biasanya kalau bertanya kan dapat amal ibadah biasanya. Enggak lah, yang cuma nanya. Tapi tergantung, pertanyaan yang berbobot bisa jadi amal ibadah.
Yang berbobot bisa jadi amal ibadah. Tapi ini kan jangan enggak pertanyaan ya. Enggak masalah. Tenang, saya bisa nulis amal ibadah tuh jika ada sesuatu yang saya anggap perlu jadi amal ibadah. Benar yang Yugi tanya, berarti dia udah nonton rekaman yang reguler. Ya, jadi disitulah nanti ada saya tulis amal ibadah tuh. Kenapa kayak gitu, Pak? Bisa jadi nilai teman kalian berapa, kalian tiba-tiba naik jadi berapa kayak gitu. Karena apa? Sebenarnya saya sambil mencatat amal ibadah, tapi saya bukan malaikat maut ya. Nah, jadi saya cuma nyatat diam-diam kayak gitu, nanti saya bisa nambahin. Ya, benar yang ditanya Yugi. Makanya diskusi, tapi diskusinya saya anggap menarik, nah itu bisa saya tambahin. Oke, terima kasih Yugi. Lanjut yang lain. Untuk ini udah jelas ya, hadir terus, sekali lagi kehadirannya pasti 100. Sekali Alpa ini gak ngabarin sama sekali. Ngabarin Bapak gimana caranya Pak? Tadi tuh udah saya sampaikan, kalau ngabarin ke saya, bukan ke pengajar, bukan ke pengajar lagi, bukan ke temen. Ngabarinnya japri ke saya, direct message ke Telegram, sampaikan identitas kalian, jangan di grupnya, di japri atau direct message ke saya. Udah, harusnya cukup jelas. Nah, jadi sekali izin masih mending daripada alfa, sekali izin atau sakit tuh minus 10. Tapi kan nggak sakit-sakitan terus lah. Nah, nanti ada masuknya berarti ya sesial-sialnya nanti jadi 90 misalnya. Di sini nih. Misalnya sekali dia lupa, bukan lupa, sekali ngabarin sakit, karena sakit itu minus 10, sisanya hadir. Ya berarti dihitungnya karena minus 10 tadi 90. Oke, intinya ya usahakan hadir, intinya usahakan hadir. Karena apa? Saya nggak wanti-wanti. Sebenarnya saya lebih suka offline, tapi dari pengalaman kemarin offline pun yang datang cuma 2, paling banyak 4, maksudnya nyakit hati, maksudnya sia-sia jadi ya mau nggak mau kita online aja lah, mau ngimbangi kalian. Nah, kalau udah online ya kan ceritanya kalian sakit pun saya nggak tahu, kalian tuh tengah sakit ya cukup hadir aja lah, nggak masalah, kecuali lah terpaksa terkapar misalnya kayak gitu ya nggak tahu apa lah, izin nanti untuk sakit ya. Kayak gini sekarang posisi kita, Marianti lagi sakit, lagi misalnya tidur-tiduran tuh saya nggak tahu. Nah, jadi ya ikut-ikutan aja untuk dapat 100. Nah, sehingga apa? Bobotnya karena ini 10% tadi, yang ini 20%, nilai 30 tuh udah di tangan kalian. Nah, jadi sehingga untuk dapat A itu sebenarnya tergantung kalian ya. Kalau UTS UASnya bener-bener kalian kerjain dengan semaksimal mungkin, ya 30 di tangan udah dapat, berarti tinggal dapat 51 ya, untuk dapat 81 minimal, dapatlah A. Itu ya. Intinya targetin ke A, makanya usahanya jangan-jangan enggak, semaksimal mungkin. Itu pesan saya. Kalau mau tanya intinya. Nah, kalau nggak ada kita lanjut ke persiapan awalnya. Ngapain? Sabar. Ini tugas udah. Ini yang reguler nih kayak gini nih, minus-minus nih. Minus 5 izin sakit karena mereka sampai 16 kali pertemuan. Nah, kalian nih karena cuma 5, saya naikin bobotnya. Jadi sekali alpha minus 20, sekali hadir 20. Intinya udahlah kalau kalian hadir ngikutin yang kayak tadi itu kayak meet ini udah pasti 100 lah, ngikutin terus. UTS ngembangin website. Intinya ngeklik. Jadi ada tema, ada plugin, ada konten. Apa maksudnya nanti saya jelasin. Di pertemuan kedua kita bahas tentang UTS. Di pertemuan 4 kita bahas tentang UAS. Nah, udah sampai CRUD-nya, UAS-nya. Oke, kita lanjut. Ini ciri khasnya saya skip. Kategorinya saya skip. Perangkat lunaknya sudah saya sampaikan tadi itu. Skip, habis. Nah, kita lanjut ke materi. Yaitu persiapan, install, backup. Backup nih kalian perlu tahu untuk cara ngumpulnya. Pengantar dashboard, dan seterusnya. Sampai post terakhir. Nah, jadi 5 ini kita babat di hari ini. Konsentrasi ini kita sudah mau mulai. Jadi pertama-tama yang saya bilang tadi ke kalian dan sudah saya minta siapkan, unduh atau download. Jika udah download, dapatlah folder yang namanya udah diekstrak tadi. Halo, anak, kalian masih mendengar? Masih. Masih, sip.
Setelah mendownload, nanti dapatlah filenya, file WordPress ini. File WordPress yang zip. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu kalian lakukan adalah mengekstraknya. Sekali lagi kan dapat begini nih. Apa yang perlu dilakukan adalah mengekstraknya. Sebelumnya sudah saya minta di grup. Cukup mengekstrak dulu. Setelah mengekstrak, nanti dapat folder WordPress. Oke. Yuk, kita mulai. Rename masing-masing nama WordPress-nya dengan nama masing-masing. Udah? Saya ulangi. Rename folder WordPress tadi ke nama masing-masing. Tapi jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, bagaimana maksudnya? Kayak gini nih. Tunggu, mana web. Nih. Saya coba untuk Dahrul Ulum misalnya. Dahrul doang atau Ulum doang. Doninya sekali aja, nggak usah dua kali. Rizal atau Rizal atau Hari. Herlina Putri, Herlina doang. Hermansyah, Herman doang. Kiai aja. Marianti, Yati aja. Atau Mar. Seren aja. Pendek aja. Yugi. Oh, misalnya. Hah? Nggak, izin tanya. Silakan. Examnya itu nggak pakai exam kita? Nggak pakai. Masa kamu? Bukan, udah diekstrak nih kan harus ke exam kan ya? Benar, tapi tunggu dulu. Kita baru sampai proses merename dulu. Udah? Oh, oke. Benar, pakai SAM ya. Sekali lagi, yang saya tanya ini, kan folder WordPress yang saya instruksikan di grup, ya enggak? Nih kan, download, habis itu diekstrak, dapatnya folder WordPress. Udah? Semua? Sudah, Pak. Udah. Kalau sudah, rename. Nge-rename tahu kan ya? Tahu. Sip. Kalau sudah, ini yang mesti kalian konsentrasi. Saya nge-rename folder WordPress tadi menjadi Yu-Gi-Oh. Karena saat saya ingat nama Yugi ini, saya ingat permainan namanya Yu-Gi-Oh. Oke, kita lanjut ya. Ingat baik-baik di mana nyimpen Yu-Gi-Oh. Nah, kemudian kelanjutannya seperti ini. Saya bilang ke kalian, siapkan Laragon atau SAM, tapi PHP 7 yang wajib dalam keadaan sudah terinstall dan siap digunakan. Apa maksudnya? Kayak gini. Jadi kalau kalian punya SAM, nah gini ya, SAM nih ya. Ininya dulu yang penting nih, lihat masing-masing di SAM-nya, SAM installation directory. Oke, saya sambil catat lah untuk kalian nih. Sekali lagi, lihat SAM installation directory di SAM control panel. Kenapa seperti ini? Ada alasannya. Di C, kebetulan saya nggak ada SAM. Di D, SAM saya ada beberapa macam. Kalau secara logo SAM-nya itu bisa ada beberapa tuh nanti tuh. Nah, ceritanya gimana jadi? Lihatlah masing-masing SAM installation directory kalian. Di D, kalau tulisannya di D ada SAM, berarti di drive D, ini drive D, nanti folder SAM ini dipakai. Bukan SAM 7, bukan SAM 7AL, bukan ini. Oke, yang SAM. Kemudian di dalam htdoc. Jadi, di mana kita taruh folder? Taruh folder WordPress yang sudah di-rename ke jelas yang ini. Kalau pakai SAM. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak pakai SAM. Saya makainya Laragon. Jadi Laragon, saya ngeklik Start All. Nah, kalau yang pakai SAM, apa aja MySQL di Start. Oke, apa aja MySQL di Start. Kalau saya pakai Laragon, saya akan nyimpen di dalam Laragon saya. Saya installnya di sini dalam folder www. Nah, saya akan di folder Yu-Gi-Oh tadi ini saya cut, saya taruh di dalam Laragon. Nah, dah. Jadi di dalam Laragon, jika menggunakan Laragon,
taruh di dalam folder www. Nah, contohnya kayak gini. Asumsinya sudah semua ya. Jika sudah, buka browser, akses HTTP localhost Yu-Gi-Oh dan di tab baru. Nah, kita belajar tahap installnya sekarang. Tadi itu tahap persiapan. Nah, saya ulangi. Persiapannya apa sih? Ya, SAM, Laragon, browser, itu persiapan. WordPress yang diekstrak masih persiapan. Nge-rename, naruh di mana, itu persiapan. Nah, jadi yang kita ini kelanjutannya setelah siap, udah diekstrak, udah ditaruh foldernya, buka browser, akses dua macam URL ini. Silakan ya. Berarti saya akses di browser saya alamat ini dulu pertama. Mana browser saya tadi? Nih. Nah, saat saya buka tab baru ini, enter. Satunya lagi adalah phpMadmin. Saya buka juga di tab baru, enter. Dah. Jadi ada dua macam yang kalian buka tabnya. Sudah ya? Yang pertama untuk install WordPress. Nanti sambil didengar aja. Yang kedua, phpMadmin. Harusnya yang kalian kalau pakai SAM nggak minta login kayak saya ini. Nah, harusnya tampil kayak gini. Yang bagian pentingnya adalah buka phpMadmin, cek bagian sini. Benar nggak ya kalian tuh udah pakai PHP 57 berapa gitu. 57 lagi. 7 berapa? 74 seperti yang saya bilang di sini. Kenapa? Karena nanti beda versi PHP saat kita install WordPress, ngotak-ngatik WordPress-nya dia bermasalah. Jadi yang wajib tuh menggunakan PHP 74 berapa. Kenapa? Sekali lagi kalian pun ngumpul jawabannya nanti ke saya. Saya mesti meriksa. Otomatis versi kita harus sama. Bisa jadi kalian bilang, Pak, di saya jalan kok versi ini kemarin tuh. Tapi di saya tampilannya nanti jadi error atau apa. Mencegah hal itu, kita samakan dulu versi yang kita gunakan. Untuk tahu versi yang kalian gunakan, bukalah localhost phpMadmin, ke kanan, nanti ada informasi web server. Ada tulisan PHP versi. Udah ya? Ketemu yang kalian? Ada yang berbeda? Di atas itu, Pak? Jangan yang 8 intinya. Yang 8 itu udah beda dengan yang 7. Kalau ada yang 8, ganti. Pak, tolong HP lah, saya belum sempat nginstal. Nanti tonton video ini, install yang 7 sambil kalian ikuti. Oke, Pak, di bawah 7 boleh nggak yang versi 5? Saya nggak tahu versi 6-nya kemana, tapi yang ada tuh 5, 7, 8. Nah, yang 5 pun jangan, nanti beda dia. Oke, itu ya persiapan. Persiapannya nanti, ya kalian pastikan PHP-nya PHP 7. Sama dengan saya, 74 dan seterusnya. Jika sudah, ini localhost Yu-Gi-Oh, ini localhost phpMadmin. Apa yang perlu kita lakukan? Dia udah ngasih tahu. Siapkan nama database, pengguna database, password database, host database. Nah, yang perlu kita lakukan, kita database-nya pakai MySQL, bukanya di phpMadmin, klik database, bareng, yuk, klik database. Kalau sudah, kasih tahu sudah. Belum. Oke, siap. Belum, Pak. Siap, localhost phpMadmin, klik database atau basis data, tergantung bahasa yang kalian gunakan. Jika sudah, tolong kasih tahu ya. Intinya nginstalnya tidak sulit sama sekali. Karena sambil jelasin ini yang agak bikin lama. Tapi nggak masalah. Database sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Nih, konsepnya begini. Kalau kalian lihat di saya ini, ya yang kalian sih pasti dikit. Kalau di saya, kalian lihat nih, di dalam 2122E ada begini, bejibun, ya nggak? 30, SI4B,
begitu juga adanya 31 dan seterusnya. Pokoknya dia beranak pinak dan banyak banget. Nah, terus gimana dong triknya biar kita nggak lupa? Nah, apalagi di database ya nanti. Nih, akreditasi ada sendiri. DB-DB ini 2122E ada lagi nih per kelompoknya segala macam tuh banyak banget. Tuh leteh nyari pokoknya. Yang kalian pun pasti nggak sebanyak ini nih. Nah, saya gulung ini kan banyak banget nih. Nah, terus triknya gimana? Nah, triknya begini. Karena kita namain foldernya, kebetulan yang saya Yu-Gi-Oh. Nih, ya, berarti nama folder aplikasi adalah Yu-Gi-Oh. Triknya, namain database-nya dengan nama DB Yu-Gi-Oh. Nah, maksudnya apa? Apa aplikasinya, itulah database-nya. Jadi kalau kita nyari, ya saya nggak lupa Yu-Gi-Oh itu menggunakan DB Yu-Gi-Oh. Oke, sama kayak yang saya bikin di sini, misalnya yang lain ya. Ini harus nggak? Sebenarnya nggak harus, tapi kalau udah banyak, ya nanti ujung-ujungnya pening kita. Karena udah banyak itu ya mau nggak mau kita bikin database sesuai nama aplikasinya. KK1122 misalnya. Kemarin saya namain apa di sini nih? Ada Gustina Sari, ada ujian, ada apa nih? Tuh ada Gusnya. Oh ini yang mereka kumpulin jawabannya nih. Di sini ada folder SI3J, ada Citra misalnya, Citra. Nah Citra nanti harusnya bikin DB-nya DB Citra. Ya ini namanya DB Citranya. Dah, itu triknya biar kita gampang. Jadi nggak penting-penting nyari apa databaseku kemarin katanya. Nah jadi namain sesuai nama aplikasinya ya. Nah kita ke bagian database. Di sini ada create database. Berarti sesuai nama aplikasi masing-masing. Yang saya Yu-Gi-Oh. Yang Yulita Sari, yang Asmanu kayak gitu. Tapi depannya tandain dengan DB. Kenapa? Ya DB itu nandain database. Biar nggak bingung nanti. Karena saat kita kenyataannya saat bikin database, kita create, dia nanti ada folder sendiri untuk database. Daripada Yu-Gi-Oh-nya bingung Yu-Gi-Oh aplikasi atau Yu-Gi-Oh database, ya mending kita tambahin sekalian DB. Sampai ini sudah? Halo? Oke, klik create. Sudah, Pak. Sip, klik create. Create database. Izin Pak, Ya. di sebelah DB itu, DB Yu-Gi-Oh itu pilihannya apa tuh Pak? Latin atau tuh? Kalau Latin, saya yang defaultnya aja nggak masalah. aku defaultnya UT8 General C Pak. Tidak masalah, lanjut aja. Yang penting di create. Ya. Ya. Makasih Pak. Oke. Jika sudah, kita hanya butuh untuk install ini database kosong. Apa database kosong dua? Kalau kalian ingat tadi saya bikinnya DB Yu-Gi-Oh. Untuk install WordPress, sekali lagi kita hanya butuh database kosong. Pak, pakai database yang sudah ada bisa nggak? Bisa. Tapi kan kita ini levelnya belajarnya sekarang. Ya, nih DB Ilham, DB Hatu. Pakainya DB ini bisa nggak? Sekali lagi bisa. Akan tetapi daripada kalian bingung, dia bertumpuk, kita gunakan database baru. Tapi harus baru nggak untuk udah benerannya nanti? Nggak harus. Kita bisa di dalam itu juga. Nah, yang ini kebetulan kita bikin baru biar kalian tahu saat install terciptanya tabel apa aja sih nanti. Nah, jadi saya namanya DB Yu-Gi-Oh. Yang kalian ingat baik-baik tulisannya kalian ya. Kalau sudah, balik ke saat install ini, klik IO. Kalau yang bahasa Inggris, let's go. Silakan. Yang ini, kan ada dua tab, saya bilang tadi. Yang ini klik IO atau let's go. Udah ya? Udah sampai ini? Belum, Pak. Ya, silakan. Sudah? Yang tadi itu saya buka localhost Yu-Gi-Oh, saya enter. Ini diklik IO. Hanya itu baru ya. Apakah sudah? Apakah sudah? Sudah? Oke, lanjut ya. Nama basis data. Apa yang kita bikin tadi? Yang saya DB_Yu-Gi-Oh.
Berarti saya tinggal taruh di sini db underscore Yu-Gi-Oh. Yang kita bikin tadi, jangan mengandung spasi. Ya, di sini nggak ada spasi. Kalau udah kasih spasi gini udah beda artinya ya. Nggak ada spasi. Kalau mau bertanya langsung bertanya aja, nggak masalah. Nama pengguna isi root. Sandinya tidak ada. Hostnya localhost. Prefix table. Saya namain dengan TBL aja biar kalian nggak bingung. Nanti penjelasannya. Isi seperti saya dulu. Nama database ini beda-beda tergantung yang kalian bikin tadi. Yang ke bawah ini sama. Sama ini ke bawah. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Prefix tabelnya terserah ya Pak? Sebaiknya samain dulu. Nanti saya jelasin kenapa. Sabar. Ya, untuk database-nya kita bisa beda. Tapi untuk prefix table dan yang lain-lainnya samain dulu. Penjelasannya setelah kalian ketik. Sudah? Kalau sudah ketik, saya jelasin. Udah ya? Udah Pak. Sip. Nama basis data ini sesuai yang sudah kita buat tadi. Harus ada dulu. Pak, boleh pakai yang sudah ada belum? Boleh. Tapi karena kita belajar, saya ulangi, sebaiknya kita gunakan yang kosong. Kenapa? Biar nggak bingung nyarinya. Karena kalau udah bertumpuk-tumpuk, itu membingungkan. Pengguna, ini sudah pasti root jika kalian belum modif MySQL kalian. Jadi saat kita nginstal SAM, nginstal Aragon, ya user default-nya itu pasti root yang tertinggi. Dengan sandi tidak ada. Jadi ini nggak usah diketik apa-apa ya. Ini cuma placeholder. Jangan diketik sandi, udah beda arti. Kosongin. Jadi mode ketik ini nggak ada isi apa-apa. Beda dengan root. Root saya ketik. Yang ini nggak usah diketik apa-apa. Karena user dan password default-nya memang usernya root, passwordnya nggak ada untuk MySQL. Lanjut ya. Hostnya memang localhost, kecuali kita udah hosting. Sekarang ini kan kita mainnya localhost ya, localhost lah. Hosting pun kadang dia masih disebut localhost. Nah, jadi ya rata-rata sih memang nggak diubah localhostnya. Yang ini nih pasti berubah dua macam nih. Nama database pun bisa jadi berubah sesuai kita hostingnya di mana. Sampai ini sudah DB, root, password, dan ini. Kalau sudah, saya lanjut ke prefix. Sudah Pak. Oke. Prefix table, kenapa saya namain TBL underscore? Jadi dia nih awalannya. Di soal UTS nanti ada tuh, nama database-nya saya minta apa, prefix-nya saya minta apa. Jadi kalian tinggal ngikuti yang saya buat di soal. Nah, prefix nih sekali lagi, untuk di depan nama tabel diawali apa. Kalau saya nulisnya TBL underscore, nama-nama tabel yang terbuat nanti jadinya TBL. Kayak ini kan nggak ada semua nih TBL-nya. Nah, ini ada nih TBL. Itu contohnya untuk bikin tabel otomatis dengan awalan TBL underscore. Supaya apa? Supaya kalian kalau depannya DB database, TBL ini tabel. Nah, biar tahu aja intinya. Ya, untuk memudahkan kita sebagai membaca. Jika kalian udah tahu tujuannya apa, nah berarti kalian tinggal bisa nentuin apapun yang di sini. Ya. Intinya sekali lagi ini awalan, prefix itu awalan. Jika sudah, klik kirim atau submit. Oke, karena dia sudah berhasil melewati tahap ini. Nah, ini instalasi database-nya. Kalau sudah, jalankan pemasangan. Sampai ini sudah ya. Ada yang gagal? Udah Pak. Aman. Jalankan pemasangan. Yang tadi itu namanya nginstal database-nya. Pak, ngapain disebut nginstal database? Kenapa, Pak? Ceritanya, WP config ini belum lahir tadi itu. Selama kita belum oke yang tadi itu, dia belum tampil di sini. Karena saat kita baru ekstrak, dia belum ada file WP config, tapi ada WP config sample. Kenapa? Kita submit yang tadi itu, disinilah informasi tersebut disimpan sebagai koneksi ke database. Nah, dia konstanta yang nyimpen DB name, DB user, password kosong. Nah, ini root, password nggak ada di localhost, dan prefix table di bawah. Nah, oke. Jadi,
Kalau kita udah masuk hosting, ya informasi yang di sini yang mesti disesuaikan. Itu pembahasannya. Nah, kita lanjut. Judul situs boleh terserah nih. Yo, boleh apapun. Yulita Sari Cantik misalnya. Atau Asmanu Ganteng. Nama pengguna. Admin, password admin. Oke, silakan. Yang ini nih tenang, bisa kita ganti nanti. Username dan password samain aja dulu sementara ini. Supaya apa? Ya, supaya kita gampang login ya. Pak, lupa password. Kata kalian kan udah bingung lagi tuh nanti. Ya, jadi sementara kita samain dulu user sama password. Udah? Apakah sudah? Udah, Pak. Oke, kita lanjut. Karena password admin ini memang sangat haram atau ya tidak sangat disarankan, ya setujui aja penggunaan sandi yang lemah. Admin ini lemah. Jika sudah, isi email. Nah, catatannya email ini kalau kalian sudah punya akun di wordpress.com, akun emailnya itu kebetulan sudah kalian daftarin di sini dan upload foto, maka dia akan sinkron nanti. Misalnya saya akan menggunakan kelas berat 88@yahoo.com. Ya, kalian silakan gunakan email kalian masing-masing. Kelas berat 88. Saya misalnya menggunakan ini. Kalau ketampakan di mesin cari ini tergantung, kalau kalian halangi dia berarti jangan diindeks, ada robotnya nanti. Ini nih ya kalau kita mau website kita ditemukan ya kita nggak usah centang. Jika sudah install. Intinya ini bagiannya belum terlalu berbahaya lah, bagian-bagian di sini bisa diubah juga nanti. Ya penting user sama password ya. Udah? Klik install. Udah, Pak. Klik install, udah selesai nih. Itu yang saya bilang install itu sebenarnya nggak sampai 5 menit juga. 5 menit itu udah paling lama, udah jadi dia webnya. Sampai ini sudah? Login, Pak. Login ya. Login atau log masuk. Nah, form loginnya sudah ada. Pak, masa web udah jadi? Nah, cara ngecek web jadinya kayak gini. Buka tab baru lagi dengan alamat yang Yu-Gi-Oh. Nah, inilah webnya udah jadi. Wow, jiat dah, kalian polos banget. Memang, yang saya bilang kan webnya yang jadi. Bukan webnya udah bagus, tapi webnya udah jadi. Nah, beda jadi web dengan web jadi bagus. Oke. Jadi saya ulangi, saat kita nginstal, memang gampang banget, tinggal klik jadi webnya. Benar beda, benar nih udah jadi. Isinya yang belum ada, baru contoh halo dunia doang, hello world. Terus di sini aplikasinya pun sudah ada, udah bisa login, bisa nambah tulisan, bisa CRUD, udah komplit dia. Nah, tapi gampang banget, dalam 5 menit selesai. Terus apa tandanya selesai Pak? Yang tadi itu tabelnya belum ada. Nah, sekarang tabel-tabelnya ada setidaknya 12 di bawaannya. Mulai dengan prefix TBL, 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 dan seterusnya. Oke, seperti itu ceritanya. Jadi, ini kita udah selesai komplit install aplikasi dengan database-nya. Nah, kalau sudah, kita login. Oke, kita login dengan alamat ini. Yang tadi tuh log masuk tadi tuh. Apa usernya? Admin. Udah, login. Masuklah ke dashboard dia. Dah, cakep. Nah, yang saya tunjukin, kalau kalian ingat, di awal tadi, ini nih. Saya bilang, menu-menu ini harusnya nggak ada di kita ini, baru install WordPress. Adanya sampai di pengaturan. Oke, bawas dan sampai prodi, PDPT, ini nggak ada. Yang kita, sampai pengaturan inilah, dan persempit menu. Dah, berarti sama barangnya. Nah, jadi ceritanya yang kita pelajari ini bukan sekedar ngeklik jadi juga, tapi nanti bisa dikembangi untuk mengetahui pendaftar TA juga kayak gini. Ini kebetulan tahun lama nih, belum dikembangin lagi. Master pembimbing tanggal SPMI tools untuk ngecek password mahasiswa juga ada di sini kami bikin. Dan seterusnya ya, inilah gambarannya. Jadi ada sistem informasi di dalam WordPress ini. Nah, jadi ceritanya nanti
back end-nya kalian dapat yang dashboard ini untuk sistem-sistem seperti yang ini tadi. Front end-nya kalian dapat juga. Jadi sekali gawe dapat 2 ya. Jadi satu domainnya bisa ada front end, bisa dapat back end. Itu tujuannya. Nah, kalau sudah selamat dari sini kita udah berhasil yang namanya menginstal WordPress. Oke. Nah, udah baik itu database aplikasi udah selesai. Yang mau kita lakukan selanjutnya adalah mengekspornya atau membackup. Ya. Mengekspor atau membackup. Ini penting nih karena cara inilah yang perlu kalian lakukan untuk memberi jawabannya ke saya. Konsentrasi, saya tunjukin. Ya, kalian sambil praktekin juga ya. Konsentrasi. Oke, yang pertama adalah di phpMadmin klik home dulu. Di phpMadmin klik home. Sudah. Klik phpMadmin home gambar rumah. Sudah. Udah. Oke. Klik export. Ini umum sih caranya, masih sangat umum. Klik export. Udah. Udah. Pilih custom, tulisannya custom. Nah, jangan di-select all ini, karena beberapa mahasiswa ya justru yang ribetin saya justru langsung saya salahin nilainya. Jadi jangan pilih semua kayak gini nih, ini terpilih semua. Pilihlah yang kita bikin tadi. Yang saya tadi kan gulung ke bawah namanya Yu-Gi-Oh. Mana Yu-Gi-Oh, DB Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Nah, ini dia. Jangan dalam keadaan terpilih semua gini ya, namanya kalian nyiksa saya ngumpulin semua yang kalian. Jadi ya ujung-ujungnya daripada saya ribet, saya salah-salahin tuh. Pilihlah yang kalian kerjain. Yang ini contohnya nih, DB Yu-Gi-Oh. Jika sudah, ke bawah lagi, cari tombol go atau kirim atau apalah. Nah, jadi saya nih kebetulan di kanan. Jadi setelah milih custom, milih nama database, klik go. Dia akan terdownload. Sama ya. Udah? Download berhasil? Sudah? Udah, Pak. Oke, klik yang segitiga ke atas, show in folder. Udah? Udah. Show in folder, cut sekarang. Di-cut. Nah, karena sumbernya adanya di dalam aplikasi kita, saya ini kan di Laragon. Yang ada folder Yu-Gi-Oh. Saya bikin folder baru, foldernya namanya DB. Di dalam DB ini kita lakukan paste. Saya ulangi. Tadi kan kita download, dapatlah localhost ini, tampilkan di folder. Habis itu kita cut, kita taruh di dalam folder Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh-nya kita bikin DB, di dalam DB-nya localhost kayak gini. Jadi kalau orang baca ada folder DB, berarti itulah database yang kalian gunakan untuk aplikasi ini. Sampai ini sudah? Udah, Pak. Oke, inilah namanya membackup database. Sekarang kita backup aplikasinya. Caranya bagaimana? Nah, balik ke htdoc atau www yang ini. Foldernya, sudah? Klik kanan. Ya, mau nggak mau, kalau mau di backup, caranya adalah jadikan file terkompresi. Contohnya add to Yu-Gi-Oh zip. Tinggal tunggu, dapatlah Yu-Gi-Oh yang zip. Inilah hasil backupnya. Udah sampai ini? Nah, kalian nge-backup boleh, karena ini levelnya belajar ya, saya taruh aja di grup. Nah, di grup kalian nih. Jadi kalau yang belum ada pun boleh ngelanjutin dari yang saya kirim ini. Saya ulangi. Kalaupun yang belum ada, boleh menggunakan file yang saya kirim ini. Belum ada WordPress-nya, jadi kalian bisa tetap ngelanjutin. Nah, cara ngelanjutinnya gimana? Jadi, ya cara salah satu nge-backup adalah di Telegram ini. Kenapa? Telegram ini kalau kita selama nggak hapus, walaupun belum download, dia nggak akan terdownload di handphone kita. Jadi, di space-nya nggak ngaruh maksudnya. Jadi kapan-kapan kita butuh baru kita download, nggak masalah. Selama jangan hapus yang ininya, ya. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah, nah di Telegram sudah saya backup, saya juga backup taruh ke folder yang kita ini.
0423 untuk rekayasa web. Nah, kalau sudah, intinya di htdoc tadi nggak ada lagi yang file zip-nya. Udah saya pindah. Nih, udah saya pindah ke lokasi 423. Nah, kalau sudah, ini percobaan selanjutnya. Yang tadi barusan kita nge-backup WordPress-nya. Apa itu WordPress-nya? Aplikasi maupun database. Database-nya sendiri di folder DB. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Saya lanjut. Langkah selanjutnya, biar sah backup kita, klik home di phpMadmin. Home di phpMadmin. Sudah? Home di phpMadmin sudah? Udah. Klik database. Klik database. Udah ya? Udah. Cari database kalian tadi. Yang saya kan namanya DB Yugi. Oh, berarti saya gulung. Mana yang saya nih? Belum ketemu di pack 1. Berarti dia di pack 2. DB Yugi. Oh, DB Yugi. Oh. Nah, pilih DB Yugi. Oh. Ini cara ngapus database yang saya mau tunjukin. Centang di database Yu-Gi-Oh, pilih drop di OK, drop database DB Yu-Gi-Oh, sehingga DB Yu-Gi-Oh sudah nggak ada nih. Ya kalian yang tahu ya. Jika sudah, awalnya kan kita buka Yu-Gi-Oh tadi tampil dashboard. Kalau saya reload sekarang tidak dapat memilih database. Kalau saya buka di sini Asmanu Ganteng tadi galat mengadakan koneksi. Nah, kenapa? Ya dia nggak berhasil bicara dengan database-nya. Database-nya kebetulan nggak ada di sini. Oke, sama ya kondisinya ya. Karena pada database-nya nggak ada, di sini pun nggak ada barangnya. Kita nggak bisa mengakses web itu. Sama? Udah sama? Oh, Bapak Ibu lah sama belum? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Sip. Kalau sudah, di sini di dalam htdoc tadi yang saya www, silakan hapus juga Yu-Gi-Oh-nya. Kita benar-benar musnahkan dia dari directory server. Ini untuk nge-restore data yang Betul, tadi ya, Pak? yang sedang kita pelajari ini cara nge-restore-nya. Ibaratnya kalian misalnya kesesak, ganti laptop, atau minjem laptop teman. Ini caranya biar bisa digunakan. Yang tadi kan saya ada ngirim kan di sini kan. Nah, saya mau gunakan lagi yang ini nih, gimana caranya. Itu yang mau saya tunjukin. Sip, siap, lanjut. Caranya adalah, misal, saya tadi udah ngirim di Telegram, saya tinggal download berarti. Mana kata-kata download nih? Save as. Nah, tinggal save, saya tinggal naruh di mana? Yu-Gi-Oh ini. Nah, tergantung. Misalnya saya mau langsung lah ke dalam ini, dalam www ini. Berarti saya pilih www ini. Saya tinggal download, nyimpannya mau di mana. Nah, save. Di download lah dia di dalam www. Oke. Isi Yu-Gi-Oh, nah belum selesai nih. Sedang digunakan katanya. Nah, sudah belum di download nih. Nah, sudah kecilin dulu. Lihat lagi, reload. Oke. Nah, ini dia, udah selesai di download. Berarti cara pakainya gimana? Nah, kalau kalian ingat, tadi itu kan kita filenya file zip ini kan. Cara pakainya ada di ekstrak kan. Dapatlah folder WordPress yang kita rename jadi Yu-Gi-Oh. Ini nih sama aja. Berarti Yu-Gi-Oh zip-nya, Yu-Gi-Oh zip, ini kita ekstrak sehingga diperoleh folder Yu-Gi-Oh kembali. Oke, berarti yang ini udah selesai kita pakai, ya udah nggak butuh karena udah kita ekstrak. Oke, paham sampai ini? Tadi itu kita musnahkan, ini kita seolah-olah, aduh, kena balik lagi sebelumnya kita lah cerai, ini balik lagi, rujuk, ya, udah selesai, udah buang. Nah, daripada bingung, backupnya saya udah buang tadi. Sekarang kita balik lagi ke foldernya. Oh, foldernya sudah ada, berarti saya bisa mengakses begini lagi dong, Pak. Ya, udah bisa. Tadi itu harusnya object not found kalau kita lakukan lagi di sini. Nah, di sini masih sama. Dia belum terhubung ke database. Biar terhubung, jangan lupa
selain naruh ulang ke dalam www, localhost yang ini mesti kita import. Kalau tadi kan ekspor, kali ini kita mengimport. Nah, jadi diimport menggunakan php-admin lagi dari home, php-admin ya, home, import, pilih file yang kita download tadi tuh, yang udah dipindah ke DB. Jadi jangan salah download ya, atau salah kirim, bahaya. Mentang-mentang di folder downloadnya banyak localhost, kalian bingung, ya cari yang terbarunya yang mana. Karena sering terjadi. Ingat, apa yang kalian kumpul itu yang dinilai. Pak, diku jalan kok, kata kalian. Diku. Kan yang kalian kumpul yang dinilai. Apa yang dikumpul itulah yang jadi objek penilaian. Jadi sekali lagi jangan salah ngumpulin. Nah, kayak saya pasti pakai ini, karena inilah yang saya download tadi. Saya open, tinggal diklik go. Mana tombol go? Ternyata yang saya di kanan. Ya go aja kirim. Nanti hijau dia kalau benar. Dah, beres. Tinggal di reload lagi, jadilah yang Yu-Gi-Oh tadi. Beres, berarti itulah yang namanya merestore. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Saya ulangi dikit. Sebelumnya kita udah install database, caranya apa? Bikin dulu database dan informasi koneksi ke database-nya. Yaitu yang ada root, password kosong, yang jadi file wp-config. Install aplikasi, ya tadi tuh. Nama situsnya apa, usernya apa, dan seterusnya. Nah, nanti ujung-ujungnya dia bikin kita tabel-tabel banyak. Jika sudah, ada namanya nge-export database dari php-admin, klik export. Ada nge-backup aplikasi. Ini nih export nih dapatnya file SQL, backup aplikasinya file SQL-nya kita taruh di dalam aplikasinya biar sekali kerja folder DB yang saya taruh tadi, backup aplikasi kita jadiin dia file compress. Biasanya pakai RAR bisa, pakai zip bisa, pakai 7zip bisa. Nah, untuk merestore-nya, kita mengimport lagi database-nya yang yaitu file di folder DB MySQL tadi, diimport ulang menggunakan php-admin. Kemudian nge-restore aplikasi itu gimana? Taruh ulang di directory server. Yang kalian kan sam htdoc. Nah, yang saya ini pakai Laragon www. Kemudian ini yang saya perlu lakukan selanjutnya. Ya, yang barusan kita lakukan itu namanya merestore. Jadi, kalian kalau hilang, misalnya atau laptopnya bermasalah, ganti laptop baru, atau pinjam laptop teman, atau ngerjain di kantor, bisa caranya. Ya, tadi itulah, download dulu filenya, sumbernya, ekstrak, taruh, import, udah selesai. Dia balik lagi. Yang penting versi SAM-nya atau versi Laragonnya sama. Jika sudah, kita bahas tentang dashboard dan set preview. Penjelasannya gini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Dashboard, set preview. Oke. Izin tanya, Pak. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, tadi untuk backupnya itu pakai kompres, Pak ya, file zip, RAR sama itu. Selain dikompres, ada cara lain nggak, Pak ya? Ada, copy biasa aja. Ada tapinya. Copy pakai susu, Pak ya? Hah? Enggak lah. Copy biasa, copy folder, taruh di tempat lain. Ada tapinya. Bukan ada tapai, ada tapi. Ini tapi, ada tapinya. Saya mungkin ada yang teknologi lain gitu, Pak. Mungkin yang selain itu kan, kompres itu kan. Ngopi manual gini nih, kopi. Ada tapinya. Kalau kita ngopi sesuatu yang banyak begini, ada aja yang kurang nanti. Jadi lebih baik jadiin dia sebuah file. Bisa nggak file selain 7zip ini, file zip, file ini? Bisa, file ISO, itu kan jadi satu file semua tuh sebenarnya. File ISO, file image. Tapi yang kita pakai umum aja nih. Kalau nggak zip, makanya RAR. Yang sering tuh WinRAR atau 7zip. Oke. Cara lain bisa nggak? Copy bisa. Jadiin dia image, file image bisa. File image itu kan satu aja. Kalau kita buka file image jadi banyak lagi nanti. Tahu nggak file image ini apa ya kalian ya? Anak-anak? Anak-anak lagi. Bapak Ibu, udah tahu file image itu apa? Seperti ISO, Pak? Iya, salah satunya ISO, NRG. Image itu biasanya di DVD dulu, Pak ya? Iya, yang jadul tuh biar dia nggak pakai DVD virtual, kita gunakan file ISO itu. Titik ISO, titik NRG, titik
apa lagi ya namanya, IMG. Nah, nih narrow image menjadi ISO dan segala macam. Jadi sama aja sebenarnya file-file ini isinya kan folder dan file juga. Nah, kapan dia jadi ISO kayak ini ya? Bisa jadi untuk jadi live CD atau untuk perlindungannya sebenarnya. Daripada diganggu-ganggu, ya kita sebaiknya menjadiin kompres. Sama lah kayak gini tadi. Sering rentan bermasalah jika kita ngopi-ngopi manual kayak gini. Ya, sebaiknya kalau mau backup atau ngumpulin jawaban, jangan kalian kirim ke saya satu-satu folder gini ya. Dijadiin file terkompresi dulu. Sekali lagi, dilarang keras ngumpulin jawaban langsung ngumpul kayak gini banyak nih. Oke, sebaiknya dikompres. Itu ya. Daripada jawaban kalian nggak utuh. Nah, kalau kalian ngumpulinnya kayak gini, pasti utuh. Dah, kayak gitu ya. Ada nggak bentuk lain? Ada. Siapa yang nanya saya tadi ya? Ya nanya saya tadi siapa? Pak. Siapa? Yo. Yang bertanya oh, Yuki. Dikompres Pak ya? Kamu yang nanya ya tadi ya? Siap Pak, saya Pak. Oke, ini baru berbobot nih amal ibadah. Ada nggak cara lain selain tip atau rak? Ada dong, ISO. Jadi image. Nah, intinya kita cuma butuh satu file untuk backup itu, dan satu file itu bisa kita balikin ulang. Oke, tuh lumayan tuh berbobot pertanyaan Yugi tadi, mantap. Biar teman-temannya tahu juga. Jadi file-file image ya banyak jenisnya. Image itu bukan gambar ya, tapi ya jangan salah paham. File image sendiri ya, ISO image atau energi image yang tadi itu bukan yang image gambar gini, bukan gambar-gambar begini ya. Jadi untuk sekedar tahu aja. Nah, kita lanjut penjelasan tentang dashboard set preview dulu. Oke. Jadi kalau dikasih nama lain, dashboard itu sebenarnya sama aja dengan admin area. Kalau set preview itu sama aja dengan client area. Ini sama aja dengan back end. Ini sama aja dengan front end. Terus apa lagi? Nih, lihat nih. Wah, lagi puasa pula ya tapi ya. Tentang apa lah ditunjukin dulu lah ya. Warung Padang. Oke. Saat kita ke warung Padang, yang begini-begini kan, sekali lagi ini bukan untuk buat kalian buka puasa ya, bukan itu tujuannya. Nah, lihat warung Padang. Saat kita ke warung Padang, kita lihat yang disajikan. Apa ini? Kita nyebutnya etalase. Berarti saat saya tulis di sini, set preview itu sama dengan etalase. Ini sama dengan kita sebut dapur. Ngapain dapur? Udahnya masak, misalnya kayak gitu, ada di dapur. Jadi apa yang dilakukan di dapur disajikan di etalase. Nah, ini sama dengan untuk pengelola. Ini sama dengan untuk pengunjung. Nah, jadi penjelasan singkatnya yang disebut dashboard itu ya sama aja dengan admin area, sama dengan backend, sama dengan dapurnya kalau di warung Padang, sama dengan untuk digunakan pengelola. Terus set preview itu sama aja dengan client area atau front end atau disebut etalasenya kalau di warung Padang atau untuk pengunjungnya. Nah, jadi yang kita buka tadi di sini ini nih untuk tampilan pengunjung. Yang di sini untuk tampilan pengelola. Oke, dua macam ini. Nah, jadi ke depan di pertemuan-pertemuan selanjutnya standby buka ini dan PHP admin. Jadi tiga macam ini kita buka minimal. Ini nih untuk apa? Nah, inilah yang disebut dashboard, web admin area atau untuk dan seterusnya. Kemudian yang ini tadi untuk yang set preview atau client area front end etalase pengunjung. Nah, ada satu lagi. Sebelum bisa mengelola, bisa masuk ke dashboard, perlu login atau akses masuk. Nah, kayak gini asumsinya.
Kalau ke warung Padang, kita ke depan warung Padang tadi, yang udah saya tutup tadi, kita dianggap pengunjung kan, belanja lah tujuannya. Tapi ke dapur jangan coba-coba. Nah, ngapain kan katanya? Nah, di pelabuh orang, nah, di pelabuh Uda misalnya. Nah, yang itu kita perlu akses untuk masuk ke dapur. Oh, saya mau konten, kalian bilang mau bikin vlog untuk masuk ke YouTube. Oh, oke oke, perlu akses untuk masuk. Nah, jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke dapur. Makanya sebelum masuk ke dapurnya kita harus login yang tadi itu. Itu ceritanya. Jadi itulah pengantar tentang set preview dan dashboard. Kalau sudah, sebelum waktu berakhir karena 9 menit lagi, itu sangat pendek intinya kuliah kita. URL login sudah saya sampaikan. Kita mau ngubah profil dan password untuk role terpaksa di pertemuan selanjutnya. Karena untuk ubah role ini ada di soal UTS, harus tahu kalian. Karena ada beberapa role. Kalau nggak tahu ya justru bahaya. Ujung-ujungnya salah jawaban, otomatis nilainya ya kecil. Nah, jadi untuk tahu, sebaiknya ini saya potong. Next, bahas. Nih. Oke, mulai ini yang kita bahas. Bukan artinya udah selesai ini, udah pulang. Nggak. Nah, yang hari ini, kita selesaikan pembahasannya sampai ke bagaimana cara ngubah profil dan password. Oke, gampang. Sisa waktu 8 menit ini kita manfaatkan. Di admin area, silakan klik pengguna. Semua pengguna dulu lah. Sambil saya jelasin. Wow, ada apa tuh katanya, sabar. Udah diklik pengguna, semua pengguna. Mana ada orang-orang nih? Udah Dahrul Ulum? Yai, udah juga? Lanjut Pak, lanjut. Oke, sip. Saya lanjut. Jika kita ngeklik semua pengguna, ya harusnya semua pengguna yang ada di web kita tampil semua. Nah, nanti UTS, penggunanya itu bukan hanya satu ini, atau bukan hanya dua, melainkan ada beberapa sesuai perannya. Perannya baru kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya, karena nggak bisa dalam waktu sesingkat ini nyampain tentang peran. Nah, di sini kita bisa langsung nyunting yang ada, atau kalau mau nyunting yang sedang login, kita klik pengguna profil. Jadi ini baru tampil untuk adminnya nih, untuk nyunting pengguna-pengguna yang lain. Atau nambah baru pengguna lain, si adminnya yang bisa melakukan. Tapi kalau mau ngubah langsung ke profil dia, yang siapa yang login, nah kayak saya ini kan sedang login. Berarti kita ke pengguna profil. Pak, ngapain Bapak tuh ada foto yang kami tidak ada, kata kalian kan? Cuma no foto. Ya, saya ulangi. Saya punya akun di wordpress.com. Kebetulan pernah ngupload foto saat masih langsing dulu. Jadi foto saya ini tampil di sini. Oke. Nah, kita bahas di sini. Pengguna profil sekarang. Udah? Kalau ada pertanyaan intinya tanya ya. Kalau nggak ada saya skip aja. Nah, kalau sudah, pengguna profil. Apa penyunting visual ini ya? Nah, gini gambarannya. Saat saya bikin tambah post baru, kalian lihat aja nih. Ini saya skip aja nih. Judul, mari bermain kartu. Yu-Gi-Oh! Bangkit kembali. Sudah. Terbit. Saya lihat, hasilnya. Wow, di Asmanu Ganteng ada mari bermain kartu, ada tentang Yu-Gi-Oh! Bangkit kembali. Oh, kayak gitu katanya. Lihat lagi penasaran bisa ngapain lagi. Bangkit, saya bol. Kembali, saya kasih link. Linknya buka link ini, misalnya pelaban nih. Nah, saya paste, tab baru, dah beres. Oke, saya perbarui. Tek. Mana tadi tuh? Nih, saya reload. Wow, kata kalian. Jadi bol, ada link, diklik, kebuka yang pelaban wordpress.com. Nah, apa maksudnya kayak gini? Maksudnya seperti ini. Apa yang sedang kita lakukan sekarang, namanya apa yang kita lihat, itulah apa yang kita dapat. What is you see is what you get.
ya apa yang kita lihat, editornya namanya what you see is what you get. Apa yang kita lihat, lihatnya kan tengah di sini. Kita dapatnya nanti dia dibikin tengah juga. Nah, kayak gini. Jadi inilah dibilang editor what you see is what you get. Namanya editor visual. Terus apa hubungannya dengan ini? Kalau kita nonaktifkan, nah di sini ya, kalian nggak usah, cukup tahu aja. Penyutingan visualnya dinonaktifkan, maka yang akan terjadi adalah kita jadi mode super di sini. Super apa? Super puyeng. Nah, kalau kalian ingat tadi, di sini saya mari bermain kartu ngetiknya biasa aja kan, tapi sekarang udah jadi berupa tag-tag HTML. Oke, jadi modenya mode code atau mode HTML, mode visual. Nanti lawannya mode code atau mode yang HTML. Oke, kalau kapan digunakan mode HTML nih? Jika mode visual itu tidak bisa mengakomodir ya kebutuhan kalian. Contohnya yang tadi, saya balikin dulu ya biar bisa nyontohin. Saya balikin, perbarui, saya balik ke sini. Nah, oke Pak, bisa rata tengah. Oke Pak, bisa rata kiri. Oke Pak, bisa rata kanan. Ada tapinya. Pak, kuna rata kiri kanan mana? Nah, ya kayak gini kan nggak ada nih pilihannya. Berarti kita mau nggak mau menggunakan mode code tadi. Sehingga kita bisa ngatur align-nya justify untuk paragraf ini. Bisa kok dia, ya dikombinasikan aja. Nah, jadi yang pertama, yang ini tadi ya, kalau kita nonaktifkan berarti yang benar-benar hobi mengcoding. Dia lebih nyaman pakai code daripada klik-klik. Jadi dinonaktifkan. Penyorot sintaks sih kalau nyuntik kode ya ini nih, kalau mode coding aktif nanti ya dia baru ada sortingnya. Yang bisa kalian lakukan adalah ngubah warna admin aja. Pak, ku nih suka ngopi ya atau Yogi nanti. Aku pilih kopi warnanya kayak kopi jadinya. Kalau si Asmanu, Pak, saya suka yang modern-modern. Nah, pilih yang modern. Intinya temanya, warnanya. Ini yang bisa dilakukan. Nggak masalah diubah. Kalau sudah, yang penting juga, ya ini aktifkan pintasan nih kalau kalian webnya udah banyak yang komen, misalnya penting ini. Tapi sementara sih nggak usah juga, nggak masalah. Nah, bila perkakas nih yang mana dia selalu ditampilkan ketika mengunjungi situs. Yang mana barangnya yang ini nih. Ini bila perkakas yang di atas. Kalau kita belum login, bila perkakas ini nggak ada. Gunanya untuk apa? Untuk shortcut. Misal, saat kita mengunjungi website kita kan sedang login. Mari bermain kartu. Oh, saya tinggal sunting dari sini. Nggak penting-penting nyarinya yang mana. Ya, nggak penting-penting nyari dari WP admin nanti baru ke sini. Nah, jadi kita bisa langsung nyunting jika ada bila perkakas. Terus ruginya apa? Ruginya kalau berbagi pakai komputernya, kita lupa logout. Apalagi zaman warnet dulu ya. Nah, ujung-ujungnya orang lain yang bisa posting berita atas nama kita di website kita. Ya justru bahaya. Itulah namanya bilah perkakas. Kalau bahasa harusnya udah tahu lah. Ini perlu kita lakukan selanjutnya. Nama depan isi nama masing-masing. Nama belakang isi nama masing-masing. Pak, saya lihat dulu. Bagaimana nama saya cuma Marianti? Berarti isi Mar, nama belakangnya Yanti. Pak, nama saya Herlina. Nah, Herlina udah bener. Tambahin Putri. Pak, nama saya Emilda. Nah, tambahin AL kayak ini. Pak, nama saya Harizal. Nah, Harizal belakangnya ganteng. Misalnya. Pak, saya Herman. Berarti Herman dan Syah. Dan seterusnya ya. Kalian atur aja. Kiai Agus. Berarti Kiai Agus baru Jaya Wardani. Yugi. Berarti Yugi Ramadhani. Dah. Oke, kayak gini nih. Jika sudah, nama panggilannya apa? Misalnya Wawan. Nama publiknya ganti ke nama kita. Nah, jadi saat kita display, bukan tulisan admin lagi yang muncul di sini. Tapi nanti nama publik kita. Untuk apa sih? Ya, kita jangan sampai orang tahu lah misalnya username kita apa nanti. Ya, kita kamuflasenya dengan nama yang lain. Pak, boleh nggak pakai nama panggung saya? Misalnya nama saya yang kerennya di kampus terkenalnya Yugi Oh misalnya. Boleh, berarti Yugi dan Oh diisi. Di sini nama publiknya Yugi Oh. Oke, tapi untuk belajar ini, gunakan nama masing-masing ya. Sama nanti untuk kalian kumpulin jawaban UTS, jangan gunakan nama orang. Asmanu pakai nama Marianti, nanti ya saya menduganya itu jawaban yang Marianti. Jadi gunakan nama masing-masing.
Tapi karena nanti misalnya udah masuk hosting, kalian udah pro lah, udah bisa mandiri bikin web kayak gini, ya nama itu sebaiknya nama aliasnya. Itu ya gambarannya ya. Kalau sudah, biografi boleh nggak diisi, gambar boleh didaftarin, passwordnya kita ganti yuk. Tadi itu kan loginnya admin, kali ini kita ganti. Yuk, ganti apa passwordnya? Yugi, oh ganteng. Weh, gantengnya masih sangat lemah. Yugi, oh iya, lemah banget. Nah, jadi kuat. Dah, kayak gini. Kalian passwordnya silakan diingat sendiri ya. Jadi password admin tadi sekarang kita udah ganti jadi yang saya Yugi oh giat banget, baru dia kuat. Ya kalian silakan ganti versi kalian. Jika sudah perbarui, nanti login berikutnya berarti usernya admin passwordnya Yugi oh giat banget. Dah, itulah cara mengubah profil dan password. Nah, ngubah profil untuk apa? Yang tadi kalau kalian ingat, di sini nih tulisannya admin. Kalau saya reload, sekarang udah jadi ini. Untuk apa ya? Kamuflase, biar orang nggak langsung tahu user kita apa. Ya kalau dia udah tahu username kita, dia tinggal nyari password. Beda dengan dia belum tahu user, belum tahu password. Jadi 2 kali kerjaan dia. Oke? Sampai ini ada pertanyaan? Karena sesuai target, daftar user baru di pertemuan selanjutnya nanti. Adakah pertanyaan? Izin Pak? Iya. Saya tanya Pak. Silakan. Ini materi ini ada rekamannya enggak Pak? Ada, seperti kamu agak telat masuk ya. Jadi gini. Ya ini ketinggalan jauh tadi. Oke, tidak masalah. Banyak nonton jadinya. Tidak masalah. Ya, sampai sekarang pun saya sedang rekam nih ceritanya nih udah 1 jam 31 menit. Nah, saya bilang lagi seperti ini ya. Konsentrasi. Yang tertinggal, usahakanlah bagaimana caranya untuk nyusul. Nah, salah satu usahanya adalah menonton rekaman. Rekamannya nanti saya akan taruh di channel YouTube saya. Channel YouTube saya itu apa? Cari nama saya, nanti pasti ketemu. Tentang rekayasa web. Ya, nanti saya upload ini. Jadi, luangkan waktu yang ketinggalan. Ya, kita tahu lah sama-sama kerja. Misalnya lagi ada kerjaan, nggak mungkin ini ditinggal. Jadi, salah satu cara kalian adalah menonton rekamannya. Tapi kalau mau lebih sakti lagi adalah menonton kelas reguler. Itu ya. Karena waktu kalian ini sangat terbatas ceritanya itu. Oh nih satu lagi nih sebelum pulang. Sebelum pulang emang udah di rumah ya. Ini yang penting nih. Buka tab baru. Penting di Chrome. Penting banget. Buka tab baru. Ya saya ada tulisan error nih 3 ini diklik. Di kanan atas ini diklik yang 3 ini. Nanti boleh ditonton juga ya kalau ketinggalan. Klik setting. Setelah tampil setting, on startup pilih. Ini yang penting. Continue where you left off. Udah. Untuk apa? Nah, ceritanya kita baru bahas lagi di Sabtu depan. Saya udah banyak nih buka entah apa-apa saya buka gini-gini nih. Jadi, kalau saya ngaktifin continue where you left off, jeng-jeng. Saya nggak sengaja nutup misalnya. Oh, mana yang tadi tuh? Oh, kata kalian. Nah, tenang. Kalian tinggal buka webnya. Mana web tadi tuh yang saya ya? Nih Kakarek web. Udah yang semua yang saya buka tadi tuh masih tampil yang Asmanu. Jadi nggak mungkin saya lupa alamatnya. Dah. Oke. Hei, anak-anak. Ternyata saya close juga jendela ininya ya. Nah, nanti nggak masalah lah. Kalian lihat rekaman lah yang saya lakukan tadi. Pada dasarnya saya nunjukin jika kita continue where you left off, dia akan menampilkan lagi apa tab-tab yang kita buka ya. Nanti di rekamannya aja kalian lihat ya. Karena berhubung waktunya udah habis, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Izin Pak. Ya, silakan. Itu kan pas waktu habis kita ekstrak itu Pak, apa itu aplikasinya Pak? Iya. Kan saya udah install semalam Pak. Itu nggak saya rename. Foldernya tetap WordPress Pak. Itu masih bisa kita rename nggak Pak? Masih. Berikutnya kita bahas aja ya. Di pertemuan selanjutnya ya. Bisa kita rename. Iya Pak. Kamu ingetin tapi Harizal. Nggak ngaruh ya Pak ya? Nggak. Soalnya kalau misalkan saya rename sekarang itu nggak ngaruh. Ngaruh banget.
ngaruh. Makanya perlu pembahasan, nggak bisa langsung di sini. Kamu ingetin aja ya, nanti biar pertemuan selanjutnya kita nama foldernya seragam. Nah, berarti kan yang saya pun harus saya rename kan? Bagaimana caranya merename itu? Nah, nanti kita bahas. Oke? Soalnya saya semalam udah Nggak masalah, dah. Bagus tuh. Ya. Video yang sebelumnya, Pak. Iyalah, nggak masalah, bagus. Oh, sekali lagi jangan lupa ngingetin. Oke? Ya, Pak. Oke. Pak. Tenang ya, saya pun nanti saya rename biar kalian tahu cara ngatasinya gimana. Ya, penting tuh, bener banget, karena kalaupun yang dipakainya kapan, saat hosting nanti baru dipakai cara nge-rename ini. Tapi bener lah, mumpung ada teman yang ngalami, biar bisa dilakukan gimana, nah ada caranya. Tapi caranya lumayan panjang. Tapi bukan berarti sulit, cuma panjang aja. Oke? Oke, yang sementara Harizal ikutin pakai cara Harizal dulu. Nah, foldernya folder WordPress tuh ya itulah yang kamu sesuaiin berarti. Nah, sampai update profil ya, intinya sama ya kita ya. Nah, pertemuan selanjutnya sebelum kita bahas tentang peran-peranan, kita bahas cara ganti folder, cara ganti database-nya gimana. Nah, itu penting, itu benar. Jangan lupa ngingetin aja intinya. Saya tulis aja deh. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Ada lagi? Cukup, Pak. Oke, jika tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Intinya tetap semangat ikutin perkuliahannya. Karena saya yakin cita-cita kalian dapat A semua. Biar dapat A gimana ya? Tetap tadi overall. Oke. Akhir kata semoga sukses, selamat berpuasa. Hati-hati di melakukan aktivitas. Ya, saya tutup ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah Bapak Ibu. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Saya tutup ya. Ya, rekamannya ditunggu ya. Ya, dadah. Izin lab ya. Ya.